Assalamualaikum Anda semua. Oke, bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon pastinya dirapikan, persiapan diri Anda karena materi yang akan kita pelajari kali ini sangat menarik dan pastinya akan berguna untuk Anda ke depannya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, satu orang boleh pimpin dulu berdoa sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Oke, terima kasih pada Marsya karena telah memimpin doa. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen dulu. Bagaimana semuanya? Apakah hadir? Oke, karena hadir semuanya, terima kasih dan Ibu harap kedepannya akan seperti ini selalu. Sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu nih, masih ingat nggak sih sama pelajaran kita kemarin? Apa tuh? Nah, betul sekali Ananda. Kemarin Ananda semua telah belajar mengenai yang namanya demokrasi. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari yang namanya hak dan kewajiban. Nah, jika kemarin pada saat demokrasi dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di rakyat, dan juga dikatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan contoh dari demokrasi itu seperti pemilu. Dan juga Anda ingat beberapa hari yang lalu kita telah melakukan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Nah, itu merupakan contoh dari demokrasi. Selain itu, pemilihan ketua OSIS merupakan contoh penerapan hak dan kewajiban Anda semua sebagai siswa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi mengenai hak dan kewajiban, Ibu mau nanya nih, Anda semua apakah memiliki hak yang sama pada saat melakukan pemilihan ketua OSIS? Oke, karena semua yang memiliki hak yang sama, Ibu mau nanya nih, apa sih kewajiban Anda semua dalam melakukan pemilihan ketua OSIS tersebut? Nah, berarti Anda semua sudah memiliki pemahaman yang mendasar mengenai hak dan kewajiban. Jadi Anda semua, kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu hak dan kewajiban. Untuk jelasnya, nilai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran akan ditampilkan dalam PowerPoint Ibu. Bisa sama-sama kita baca. Apakah sudah nampak Anda? Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran kita pada materi hak dan kewajiban, yaitu peserta didik atau Anda semua dapat memahami makna hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Selain itu, setelah mempelajari materi mengenai hak dan kewajiban ini, Ibu berharap Anda semua yang pertama mampu menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, Anda dapat mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga, Anda dapat menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban. Dan yang keempat, Anda semua mampu menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Nah, yang kelima, Ibu harap Anda semua dapat menghargai hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, Anda semua sudah tahu nih capaian pembelajaran mengenai hak dan kewajiban, tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum itu, Ibu mau nanya, apa yang Anda pahami mengenai hak? Oke, betul sekali. Zara, aku dengar itu Zara semuanya. Selain Zara, ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai sebenarnya apa itu hak? Oke, silakan Marsya. Oke, bagus sekali Marsya. Oke, kita sudah mendapat dua pendapat teman-teman Anda mengenai apa itu hak. Jadi intinya hak adalah segala sesuatu yang pernah diterima, dimiliki, atau diperoleh oleh setiap individu sebagai anggota masyarakat, warga negara, maupun sebagai manusia. Jadi hak dapat berupa kebebasan, perlindungan, maupun kesempatan untuk hidup dengan layak. Sebelum lanjut nih, Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak sih contoh penerapan hak di sekolah? Oke, silakan kepada Fakri. Oke, betul Fakri. Ada lagi yang tahu contoh penerapan hak di rumah dan sekarang? Oke, silakan Halim. Betul sekali. Jadi Anda semua sudah paham yang namanya hak.
menyampaikan pendapat, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu hak, ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab oleh seseorang dengan aturan yang berlaku. Di sini ada beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai kewajiban. Oke, Ibu mau nanya kembali. Ada yang tahu contoh kewajiban? Oke, silakan kepada Akis. Contoh kewajiban apa aja nih? Contoh kewajiban Akis di rumah misalnya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ada lagi yang mau contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Silakan bawa. Oke, bagus sekali. Anda semua berarti sudah paham yang namanya kewajiban. Jadi betul sekali contoh kewajibannya seperti mematuhi peraturan sekolah, menghormati hak orang lain, membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, ikut serta dalam upaya bela negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya Ibu mau nanya, kita udah belajar mengenai hak, atau udah belajar mengenai kewajiban. Ibu mau nanya, sebenarnya apa sih hubungan dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Oke, karena yang menjawab pertanyaan itu aja. Selanjutnya Ibu acak nih untuk Ananda, kira-kira apa hubungan antara hak dan kewajiban? Mulai dari sebelah sini dulu deh, Dina. Kira-kira apa sih hubungan hak dan kewajiban setelah dijelasin oleh beberapa teman-teman Ananda? Contohnya juga, kira-kira apa hubungan hak dan kewajiban? Oke, ada lagi kira-kira sebelahnya silakan. Oke, sebelah sini lagi ujung sana. Sebelahnya. Oke, Anda semua pendapat teman-teman Anda betul sekali. Jadi hak dan kewajiban hubungannya jelas sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang akan memperoleh yang namanya hak setelah ia melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi Anda semua jangan berharap mendapatkan hak jika Anda belum melaksanakan kewajiban Anda. Sebelum lanjut nih, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu mau menampilkan satu video dan Ananda silakan berdiskusi dengan teman di sebelahnya untuk menanggapi isi video tersebut. Oke, Ananda semua, ini Ibu akan menampilkan satu video mengenai contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ananda silakan berdiskusi dengan rekan-rekan di kanan kirinya untuk nanti Ibu akan tunjuk beberapa orang untuk menyimpulkan apa isi dari video tersebut. Oke, Anda semua tadi sudah lihat contoh video mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi Ibu mau dua orang menampilkan atau menyebutkan kesimpulan yang didapatkan dari video tersebut. Untuk maju ke depan. Oke, dua rekan Anda telah menyimpulkan mengenai video tersebut dan benar sekali, boleh kasih tepuk tangan untuk rekan-rekan Anda semua. Nah, benar sekali Anda. Jadi di video tadi kita lihat bahwa contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat, di mana ada seorang siswa yang pergi ke sekolah dan tidak menggunakan helm, dan juga dia ingkar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, karena di video tersebut terlihat jelas bahwa pajak kendaraan bermotornya sudah menunggak selama lebih dari 1 tahun, dan juga dengan dia tidak menggunakan helm itu termasuk pelanggaran hak kepada dirinya sendiri, karena itu merupakan termasuk pelanggaran hak oleh diri sendiri terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Oke, Anda semua, sekian pembelajaran kita kali ini. Tadi Ibu sudah membahas mengenai apa itu hak, contohnya, apa itu kewajiban, dampaknya, dan juga pelanggaran hak dan kewajiban juga sudah kita tampilkan tadi. Dan juga Anda sudah mengetahui juga hubungan antara hak dan kewajiban. Sebelum menutup, dapat Ibu simpulkan pembelajaran hari ini yaitu hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita usahakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar kehidupan menjadi lebih tertib, adil, dan juga harmonis. Semua mempelajari materi ini, kita memahami bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara keseimbangan. Sebagai siswa, Anda semua memiliki hak untuk belajar dengan nyaman, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah dan menghormati guru serta teman-teman Anda semua.
dengan melaksanakan kewajiban, kita perlu menciptakan lingkungan yang baik untuk kita semua. Terima kasih Ananda semua, kasih atas untuk kita semua karena Ananda sudah berpartisipasi dengan baik pada pertemuan hari ini. Ibu harap minggu depan akan lebih banyak lagi atau Ananda semua akan lebih aktif lagi daripada hari ini. Dan ya, untuk minggu depan Ananda silahkan membentuk kelompok dengan satu kelompoknya 5 orang. Minggu depan akan dibagi tugasnya. Iya, udah. Ya, minggu depan akan dibagi tugasnya secara lebih jelas atau nanti akan diinfokan di grup tentang apa saja yang harus Anda persiapkan. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan Ibu ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi